Ya, silakan. Iya, terima kasih. Menyambung dari Dokter David ya, sebenarnya memang penting sekali untuk pencegahan ini 3M ya, terutama kan kadang yang sering membuat kita lalai itu kalau misalkan kita lagi kumpul, entah itu dengan rekan sekerja atau dengan orang lain yang teman kita, yang kita merasa dekat, terus merasa baik-baik saja, terus akhirnya kita buka masker, terus ngobrol bercanda-bercanda dengan jarak dekat, kayak gitu, itu yang justru beresiko. Karena kita nggak tahu siapa di antara kita yang sebenarnya dia OTG, siapa yang orang yang tanpa gejala, sebenarnya dia positif tapi dia tidak bergejala, akhirnya dia bisa menularkan ke orang, itu kita tidak tahu. Jadi yang lebih bagusnya adalah anggap bahwa diri kita ini positif, anggap bahwa kita bisa menularkan ke orang lain. Jadi kita pakai masker, kita jaga jarak, dan kita mencuci tangan itu tujuannya adalah untuk selain melindungi diri kita, kita juga melindungi orang lain yang ada di sekitar kita, orang lain semua yang orang kita cintai gitu. Karena mungkin kita daya tahan tubuh kita bagus ya, kita bisa melawan virus itu dengan sehat-sehat, kita tidak bergejala kayak gitu, tapi belum tentu orang lain itu daya tahan tubuhnya sama seperti kita, apalagi misalkan itu orang tua yang rentan atau orang yang dengan penyakit komorbid yang dia bisa saja menderita hal yang penyakit yang lebih berat daripada kita. Ya, itu pentingnya menerapkan 3M ini gitu. Itu pemaparan dari dua dokter kita. Ini sebenarnya saya ingin menyambung yang dokter Dita sampaikan. Kita diskusi ngobrol-ngobrol ya, bagus ya. Yang dokter Dita sampaikan itu penting banget. Jadi seringkali yang pada usia muda terkena COVID-19 nggak ada gejala. Dia pulang ke rumah, ketemu keluarga, ada orang tuanya di rumah yang sudah usia lanjut, atau bahkan mungkin orang tuanya ada sakit-sakit tertentu, sakit gula, sakit tensi. Nah, si orang tanpa gejala ini yang masih muda, merasa dirinya sehat, dia menularkan ke orang tuanya. Dan itu sudah terjadi. Salah satu pasien saya seperti itu, dia tertular dari anaknya. Anaknya gejalanya ringan sekali, bahkan mungkin dia nggak nyadar. Yang di Kelapa Limet ya, Pak? Kalau lokasi rumah saya jujur nggak tahu ya, dan saya tidak akan sebutkan juga identitasnya di sini. Tapi intinya, si pasien saya ini tertular dari anaknya. Jadi anaknya relatif nggak bergejala, pulang ke rumah ya pasti ngobrol-ngobrol sama orang tua. Akhirnya orang tuanya positif, dan orang tuanya karena usianya sudah lanjut tentunya, dan ada komorbid, sampai sempat mengalami desaturasi. Jadi desaturasi adalah kondisi di mana oksigen dalam tubuh itu turun karena paru-parunya terganggu pastinya. Jadi ya, tapi ya puji Tuhan akhirnya membaik dan sampai bisa pulang. Tapi yang ingin saya sampaikan, yang dokter Dita sampaikan itu betul sekali. Banyak, tadi kan saya sudah bilang ya, dalam hal COVID yang menularkan bukan nyamuk, tapi kita semua ini. Jadi kalau ada anak-anak muda merasa diri, saya sehat kok, tapi ternyata dia positif tanpa gejala, dia pulang ke rumah, ketemu orang-orang tua di sana. Nah, itu bisa menularkan, dan karena orang tuanya sudah usia lanjut dan ada penyakit tertentu, gejalanya bisa berat, bisa sampai dengan meninggal. Jadi artinya apa? Teman-teman Tribuners yang masih usia muda sekalipun, walaupun merasa sehat, tetap harus 3M. Apalagi ini, misalkan ya, kalau dia kerjaan yang ketemu banyak orang. Kalau dia cuma di rumah terus, nggak kemana-mana, mungkin relatif kecil kemungkinan tertular ya. Tapi kalau dia kerjaannya ketemu banyak orang, terus pergi kemana-mana, mungkin tanpa sadar dia tertular walaupun tidak ada gejala. Itu ya, harus lebih waspada lagi. Baik, terima kasih Pak Dokter dan Ibu. Ya, mungkin di antara audiens ada yang punya pandangan atau pertanyaan, silakan diajukan. Ibu Marli. Ya, selamat sore Dokter David dan Dokter Dita dan Om Agus. Saya ingin bertanya yang paling pertama ini mengenai bagaimana masker, kita penggunaan masker ini bisa mencegah COVID. Terus yang ketiga, bagaimana mekanisme COVID ini kok bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lain? Terima kasih. Ya, yang kedua, silakan. Silakan perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Saya Ani. Selamat sore untuk dokter berdua dan juga Om Agus. Yang ingin saya tanyakan lebih ke hal teknis sehari-hari sih dok, ke penggunaan masker.
ada yang bilang bahwa kalau masker sudah dibuka sekali harus ganti masker baru lagi. Ada juga yang bilang sudah nggak apa-apa, yang penting taruh di tempat yang baik, yang tidak kotor. Tapi kan kita tidak bisa menjamin tempat di mana kita taruh itu bersih atau tidak. Itu seperti apa sebenarnya? Apakah kalau kita sudah buka sekali harus diganti yang baru atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, masuk Iya, lagi ya. terima kasih. Nama saya Metil. Mungkin lanjutan dari penanya sebelumnya. Masker yang mana yang tepat untuk digunakan sehingga bisa mencegah penularan virus corona ini? Karena kita tahu di masyarakat yang penting masker saja gitu. Tidak tahu yang mana yang benar dan cara pakainya yang benar seperti apa. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin kita beri kesempatan kepada narasumber dulu untuk memberikan tanggapan. Ya, fokus di masker nih. Baik. Kira-kira masker yang baik itu yang bagaimana? Intinya begitu, saya kira. Saya akan mencoba menjawab. Kita mulai dari, tadi kan saya bilang si corona ini, si COVID ini ditularkan dari orang ke orang. Jadi kitalah yang menjadi agen menularkan COVID. Melalui apa caranya? Jadi pertanyaan yang sangat baik tadi. Jadi COVID ini ditularkan kalau misalkan nih, saya ngomong kenceng-kenceng, ada yang muncrat-muncrat sedikit lah air ludah saya ya. Nah itu di situ bisa ada COVID itu. Atau saya bersin, saya batuk-batuk, itu bisa juga keluar si COVID itu dari situ. Ya, nah si COVID ini bisa nempel di segala macam tempat, atau bisa juga dia ngambang-ngambang di udara. Ya, jadi mekanisme penularan COVID adalah melalui, misalkan saya bersin, batuk, ngomong kenceng-kenceng, nyanyi gitu ya. Nah, ada droplet yang keluar, bisa nempel dia di meja atau di tempat-tempat lain, di pegangan pintu, di mana tombol lift, atau ada juga sebagian yang terbang-terbang di udara. Nah, itulah sebabnya kita harus pakai masker. Memang bukan hanya masker, tapi juga mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi dalam hari ini kita fokuskan ke masker. Pada saat kita pakai masker, yang diharapkan adalah si droplet-droplet yang ada isinya si COVID tadi, virus tadi, yang ada di udara tidak terhirup. Nah, pertanyaan selanjutnya, masker seperti apa? Kalau kita cuma asal pakai masker saja, kalau misalkan dia tidak bisa menyaring si COVID ini bagaimana? Kalau untuk awam, secara umum, sejauh yang saya tahu, mungkin nanti Dokter Dita bisa koreksi kalau saya salah, itu penggunaan masker dengan kain 2 lapis sudah cukup kalau nggak salah ya. Kain 2 lapis, tapi yang 2 lapis minimal. Nah, 2 lapis minimal itu, 2 lapis kain, idealnya 3. Nah, yang harus diingat, kemarin beberapa minggu yang lalu ya, dari pemerintah sudah mengeluarkan statement, masker kain yang scuba itu sudah nggak boleh digunakan. Masker kain scuba yang cuma 1 lapis doang ya, mungkin seperti itu, tidak boleh lagi digunakan tuh. Mohon maaf Bapak. Bahkan ada salah satu video kalau saya di YouTube ya, pakai mungkin disorot dulu nih maskernya ini. Biar masalah ini yang tidak boleh ya. Ini yang tidak. Ada contoh yang salah ya. Ada contoh. Jadi di YouTube ada yang bikin video pakai masker scuba, dia niup lilinnya tetap mati itu.